Oke, kita masuk ke pertemuan yang selanjutnya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian pada bentuk aljabar. Nah, pertemuan kemarin kita udah bahas tentang unsur-unsurnya, yaitu ada koefisien, konstanta, variabel, suku, dan suku sejenis. Semua itu akan kita terapkan di sini di operasi bentuk aljabar tanpa pembagian ya. Nah, kita mulai. Di sini kamu harus tahu dulu syarat dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan, yaitu suatu bentuk aljabar dapat dijumlahkan ataupun dikurangkan dengan cara mengelompokkan suku sejenis. Nah, berarti pertemuan kemarin harus udah tahu yang mana tuh suku sejenis. Suku sejenis itu yang memiliki variabel yang sama-sama x kuadrat, sama-sama a, sama-sama xy, sama-sama x pangkat 3y gitu. Jadi variabelnya itu harus sama. Itu namanya suku sejenis. Ingat, suku sejenis itu komplit. Ada koefisien, ada variabel. Nah, kita lihat contohnya. Di sini dikasih 2 soal ya. Yang pertama adalah 2x tambah 3y tambah 4x kurang 5y. Yang kedua, 9a kuadrat tambah 3ab kurang 7b kuadrat dikurang 12a kuadrat ditambah ab ditambah 2b kuadrat. Kita selesaikan dari yang a dulu. Nah, pada contoh ini sudah dibuatkan tinta yang berwarna sama berarti suku sejenis. Nah, yang pertama itu ada 2x dan 4x. Yang kedua 3y dan minus 5y gitu ya. Jadi kemudian kita harus mendekatkan yang suku sejenis tersebut. Nah, maka menjadi 2x tambah 4y kurang 3y kurang 5y. Nah, lihat. Di sini udah jelas, udah didekatkan seperti ini. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. Ingat, menjumlahkan dan mengurangkannya hanya memerlukan koefisiennya saja. Berarti kita perhatikan. Nih, perhatikan ya. 2 dan 4 itu koefisiennya. Sama seperti kemarin Miss ajarkan bahwa 2 jeruk tambah 5 jeruk menjadi 7 jeruk. Ini pun begitu. 2 tambah 4 berarti menjadi 6. 6 apa? 6x. Nah, kalau yang ini 3 kurang min 5. Jadi berapa itu 3 kurang min 5? Udah jelas dong, 3 kurang 5. 3 kurang 5. Salah ya, tadi bukan min 5. 3 kurang 5 yaitu minus 2. Ikutkan variabelnya. Tadi 6. Berarti 6x, kemudian minus 2 berarti minus 2y. Nah, ini hasilnya. Gampang. Yang kedua, didekatkan lagi. Nih, sudah didekatkan yang sejenis. Kemudian selesaikan. Nah, kita selesaikan ya. Kita selesaikan. Di sini ada 9. Di sini ada minus 12. Berarti 9 kurang 12 berapa? Minus 3. 9 kurang 12 adalah minus 3, ya kan? Nah, berarti ini minus 3. Nih, kemudian 3. Kalau tidak ada koefisiennya seperti ini, berarti koefisiennya adalah 1. Berarti 3 tambah 1 menjadi 4. Kemudian ini, minus 7 tambah 2. Berapa tuh? Minus 5. Nah, variabel-variabelnya tinggal mengikuti sehingga hasilnya menjadi minus 3a kuadrat tambah 4ab dikurang 5b kuadrat gitu. Lanjut. Kita akan bahas di sini tentang
perkaliannya. Nah, dasar-dasar perkalian bentuk aljabar. Tadi udah pengulangan penjumlahan ya. Yang pertama adalah X kali Y adalah XY. Nah, jadi sebenarnya kalau dia berdekatan seperti ini, dia bentuknya berdekatan seperti ini, berarti itu perkalian. AB berarti A kali B. KL yang semalam kalian kerjain di buku catatan dari soal yang ada di YouTube juga, KM berarti itu artinya K kali M gitu ya. Next, 1Y berarti Y. Ingat tadi ya bahwa kalau di depannya ada angka 1 seperti ini atau 1 kali Y, berarti satunya ini nggak usah ditulis, langsung ke variabelnya aja. Berarti 1A menjadi A aja, 1X berarti menjadi X aja gitu ya. Nah, C, X kali X adalah X kuadrat. Ya dong, ya ini udah jelas banget ini. X kali X ada X kuadrat. Jadi kalau X kuadrat kali X ini jadi apa, Miss? Nah, perhatikan pangkatnya. Ingat tadi ya, kalau misalnya nggak ditulis berarti itu pangkat 1. Ini pangkat 2, ini pangkat 1. Kalau dia perkalian, pangkatnya dijumlahkan. Berarti menjadi X pangkat 3. Nah, kalau sama-sama pangkat 2 gimana, Miss? Berarti pangkat 2 tambah pangkat 2. Berarti jadi pangkat 4 gitu. Nah, ini minus 3 kali A. Ya udah, langsung aja. Minus 3A. Sama seperti ini tadi kan, ini kan 1Y. Tapi satunya nggak usah ditulis. Ini minus 3A. Berarti koefisiennya minus 3 gitu. Next, nih A kuadrat kali B kali C kuadrat. Udah, tanda titik-titik sebagai perkalian ini dihapuskan aja, tinggal didekatkan seperti ini gitu. F minus 2X pangkat 3, berarti karena dia di sini pangkat 3, maksudnya adalah kalikan ini sebanyak 3 kali. Berarti minus 2X kali minus 2X kali minus 2X. Kemudian gimana, Miss? Nah, angkanya kita kalikan, minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Berapa itu? Minus 8. Kemudian variabelnya X kali X kali X. Nah, X-nya ada berapa? 3. Berarti jadi X pangkat 3. Maka jadi hasilnya minus 8 X pangkat 3. Nah, di slide berikutnya ini ada perkalian. Kita lihat ya, perkaliannya ada lumayan banyak sih nih. Nah, kenapa bisa dapat hasilnya seperti ini, Miss? Iya, kita lihat ya. Berarti ini ada caranya. Yang pertama, nih lihat. Untuk pertama ada X kali X tambah A, hasilnya adalah ini. Nah, lihat tanda panah yang baru keluar. X kali X adalah X kuadrat. Nah, kemudian X kali A adalah AX. Ingat, variabel itu selalu ada di belakang. Anggap kita misalkan A itu adalah konstanta. Ya. Nah, kemudian nih X kali X. Nih X kuadrat. Ya kan? Kemudian X kali A, AX. Kemudian X kali B, BX. Nah, hanya begitu saja. Kalau variabelnya sama berarti bisa dijumlahkan lagi kan? Sama seperti yang di depan tadi, penjumlahan pengurangan. Kemudian yang ini namanya adalah cepat kepiting ya. Nah, X kali X berarti ini ke sini dulu. Ini kemari, habis itu ini kemari. Nah, kemudian ini kemari, habis itu ini kemari. Ingat, capit kepiting. Berarti menjadi X kuadrat, kemudian yang ini X kali B menjadi BX. Nah, kemudian ada A kali X menjadi AX. Kemudian ada A kali B, itu menjadi AB. Nah, kita susun dulu sesuai dengan abjad. Berarti X kuadrat, baru AX, BX, kemudian AB. Gitu. Next. Nah, ini pun cepet-cepetin juga sama. X kali X, ini dia X kuadrat.
ada. Kemudian X kali, ingat, min A. Jadi apa? Min AX. Kemudian ada A kali X menjadi AX. Nah, kemudian ada lagi nih, EA kali min A, itu min A kuadrat. Ingat ya, positif kali negatif, negatif. Maka ini habis. Kenapa bisa habis? Iyalah, nih variabelnya sama, berarti bisa dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Kemudian sama konstan X, sama koefisiennya, itu sama dengan min 1 tambah 1, 0 kan? Berarti ini habis, tinggal X kuadrat kurang A kuadrat. Tuh. Nah, next, ini dia. Sama seperti tadi, X kali X, X kuadrat. Nih, X kuadrat. Kemudian X kali B, nih BX. Kemudian X kali C, CX. Ingat ya, selesaikan satu-satu dulu, baru pindah ke atas. Nah, kemudian kita pindah ke atas. A kali X, AX. B kali A kali B, AB. Kemudian A kali C, AC. Nah, kalau nggak ada XX-nya berarti itu adalah konstanta. Konstanta diurutkan di paling akhir. Kita urutkan berdasarkan pangkat ya, pangkat dari variabelnya. Nah, ini menjadi X kuadrat tambah AX tambah BX tambah CX, kemudian tambah AB tambah AC. Gitu. Biasanya ke contoh itu pasti lebih mudah. Nah, masuk ke contohnya ya. Contohnya pun di sini Miss kasih dua. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Nah, langkah pertama yang mau kita lakukan adalah kalikan. Kita kalikan ke dalam. Kita kalikan dulu. Minus 2 kali 3, berarti ini minus 6. Nah, kemudian minus 2 dikali minus 4B. Minus kali minus, jadi positif. Angkanya kalikan. 2 kali 4, 8. Variabelnya apa? B. Nah, maka jadi minus 6 tambah 8B. Gitu. Nah, yang ini sekarang. Nih, X kali 5X berarti jadi 5X kuadrat. Gitu ya. Nih, X kali minus 2 berarti jadi minus 2X. Gitu. Nah, kemudian yang di atas minus 7 dikali 5X, jadi kalikan angkanya, negatif kali positif berarti minus 35 X, itu kan. Kemudian minus 7 dikali minus 2 jadi plus 14. Nah, lihat hasilnya itu ya, hasilnya. Kemudian yang suku sejenis bisa kita selesaikan. Dari mana kita tahu suku sejenis ini? Memiliki variabel X, berarti jadi minus 2 kurang 35, gitu kan. Jadi berapa? Minus 37X. Ini dia. Berarti 5X kuadrat dikurang 37X ditambah 14. Perhatikan, apakah masih ada lagi suku yang sejenis di sini? Tidak ada, berarti ini sudah selesai. Gitu. Nanti kita latihan-latihan lagi melalui soal-soal. Ya. Thank you.